Assalamualaikum Angkers, kita jumpa lagi di Semarangker TV. Kali ini kita mau membahas tentang penampakan. Jadi penampakan yang terjadi di kehidupan kita itu kadang perlu kita urai. Karena kita dari kecil diracuni sama yang namanya film-film horor ya, diracuni sama film-film horor, diracuni oleh kisah dongeng-dongeng tentang orang yang mati, kemudian gentayangan suster yang dibunuh kemudian menjadi suster ngesot, terus ada yang kemudian uh, hantu yang pocongnya nggak dibuka kemudian jadi pocong, ada jadi sundel bolong, jadi kuntilanak, bla 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 seputar penampakan. Apa iya sih penampakan itu dari mereka yang sudah mati kemudian gentayangan? Nah, yang kami ceritakan ini versi dari Semarangker. Jadi kalau Anda misalnya berbeda pendapat, ya monggo kita saling menghormati. Jadi kalau kami Semarangker sih, kami mengatakan bahwa orang yang mati sudah, dia di alam barzah, di suatu alam yang apabila dia mendapatkan apa, kalau pahalanya banyak ya, itu ya sudah. Alam kuburnya itu tenang, damai, terang, sejuk, menjadi pertamanan surga yang nanti akan dibangkitkan di yaumul akhir nanti ya, kiamat nanti. Tapi kalau dia banyak dosanya ya sudah, selama di alam kubur, alam barzah itu mendapat siksa. Tidak sempat dia gentayangan. Tidak ada yang namanya orang mati kemudian gentayangan, kemudian orang habis dibunuh, kemudian mendatangi pembunuhnya, kemudian mencekiknya, kemudian menghantuinya. Saya pikir nggak ada. Kita bisa lihat kasus seperti taruhlah misalnya Hitler, Adolf Hitler juga bunuh berapa juta orang, juga nggak ada satupun hantu yang gentayangan mencekik Hitler. Westerling bunuh 40.000 orang, juga nggak ada satupun yang gentayangan bunuh si Westerling, gitu kan. Terus penampakan itu apa dong, gitu kan. Ada sih saksi orang, teman saya bilang, bang tetangga saya tuh ada nih si A habis ketabrak kereta api, kemudian warga esoknya malamnya digemparkan dengan penampakan si A yang katanya mencari matanya yang hilang, yang konon katanya mencari telinganya yang hilang. Sangat seram banget kan. Ya kalau Anda benar-benar melihat si A itu bukan arwah si A, tapi itu adalah dari bangsa jin. Bisa juga itu khorin dari bangsa jin. Apa itu khorin? Khorin itu ya pendamping, pendamping dari bangsa jin ya di manusia. Jadi setiap manusia dilahirkan itu ada khorin, pendamping dari bangsa jin. Itu mengajak ke perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan yang dosa. Tapi ada juga malaikat hafallah yang mengajak ke perbuatan yang baik. Misalnya gini nih, Anda nemu dompet, kemudian ada bisikan dari jin khorin itu, ambil aja, ambil aja. Kemudian ada bisikan dari malaikat, jangan, kembalikan. Nah, keputusan di tangan Anda, di hati Anda mau kembalikan atau enggak, gitu kan. Anda diajak teman-teman dugem nih, kemudian diajak minum. Kalau di muslim kan khamr haram kan. Ada minum aja deh, asik minum aja. Nah, itu khorin dari bangsa jin. Kalau dari malaikat, jangan, itu dosa, jangan, itu haram, gitu kan. Keputusan di tangan Anda, di hati Anda. Nah, kalau di Eropa, di Amerika digambarkan, pernah lihat nggak di kartun atau di film-film sebelah kanan itu malaikat, ada sayapnya, ada lingkarannya, bawa harpa. Nah, itu kan. Terus yang kiri bentuknya kayak setan merah, ada tanduknya, bawa kayak garpu besar, ada ekornya, nah, kayak gitu. Perumpamannya seperti itu. Nah, khorin itu mendampingi manusia sampai manusia itu mati, dia masih terus hidup karena dia dari bangsa jin. Dia masih terus hidup gitu kan. Nah, khorin itu dari kecil bersama Anda, nempel di Anda. Dia tahu betul kebiasaan Anda, apa yang Anda sembunyikan, apa yang Anda ceritakan, apa yang Anda miliki, apa yang Anda simpan, dia tahu semua. Makanya uh, kalau di versi Semarang kan ya sudah, penampakan itu kalau dari orang yang sudah mati itu bangsa jin, entah itu jin di sekitar situ yang memvisualisasikan atau dari khorin, itu kan. Makanya kami mencoba menyikapinya secara smart and wise, penampakan itu. Tapi bisa juga penampakan itu adalah rasa takut Anda, imajinasi Anda yang divisualisasikan oleh bangsa jin, bukan halu. Bedakan ilusi, halusinasi, delusi ya. Itu kan, kalau ilusi kan barangnya ada, jadi dari jauh kayaknya
pocong dideketin ternyata itu karung putih, itu ilusi. Tapi kalau halu tuh nggak ada barangnya, itu halu, nggak ada. Ada cuman berimajinasi. Cuman kalau di penampakan itu benar-benar daya takut Anda, daya khayal Anda divisualisasikan oleh bangsa jin. Misalnya gini nih, Anda di suatu rumah atau di tempat, Anda ke kamar mandi, tempatnya gelap, kotor gitu kan. Ada akar-akar masuk ke dalam kamarnya gitu kan. Anda berpikir jangan-jangan nanti ada keluar sadako, jangan-jangan keluar kuntilanak, jangan-jangan keluar rambutnya. Nah, ketika ketakutan Anda sampai di atas batas rata-rata, Anda lupa berdoa, Anda tidak berdoa masuk kamar mandi, Anda lupa menyebut Tuhan, bahkan Anda lupa bahwa Anda punya Tuhan yang maha menjaga. Rasa takut Anda akan divisualisasikan oleh bangsa jin. Jin kemudian akan menampaki Anda seperti yang Anda khawatirkan, seperti yang Anda takutkan. Dia akan muncul benar-benar seperti yang Anda khawatirkan, gitu kan. Bukan hanya itu, misalnya aja nih saya ngarang cerita ya. Saya ngarang cerita, saya main ke rumah temen, di rumah temen itu ada pohonnya yang besar, saya bilang, saya ngarang ini. Penghuninya pohon ini adalah perempuan, kepalanya perempuan, cuman badannya ular, gitu. Rambutnya panjang misalnya gitu ya. Saya ngarang. Cuman orang itu kemudian getok tular. Kata temanku tuh orang Semarangker itu di sini ada yang jaga loh. Perempuan, kepalanya perempuan, badannya ular. Nah, cerita itu berkembang. Suatu hari nanti akan ada benar-benar yang melihat itu seperti yang aku karang tadi. Kenapa? Karena daya takut dia divisualisasikan oleh bangsa jin. Terus kemudian keuntungannya apa dari setan-setan itu untuk memberi penampakan Anda gitu kan. Kadang kan sering terjadi nih, saya dapat pertanyaan, loh Mas, bukankah setan itu mengajak ke kesesatan ya, kesesatan jauh dari Allah gitu kan. Tapi kalau orang dikasih penampakan itu kan kemudian dia menjadi lebih bertakwa, dia akan baca-baca doa, baca surat-surat, bahkan sholat. Iya, pertamanya orang awam seperti itu, dia akan baca doa, kemudian akan ada penampakan lagi, gitu kan. Baca doa, kok masih ada penampakan lagi, gitu kan. Karena doa yang Anda baca mungkin kurang kusuk, gitu kan. Mungkin kurang pas, gitu kan. Kemudian penampakan itu selalu menggoda Anda, mendatangi Anda. Nah, poinnya kemudian adalah Anda akan mendatangi orang pintar. Nah, yang dikhawatirkan cara-cara yang diberikan orang pintar itu, yang berkedok keagamaan, mungkin itu cara-cara yang musyrik, tidak sesuai dengan ajaran agama. Padahal ingat, dosa musyrik itu dosa yang tidak terampuni, gitu kan. Kemudian misalnya nih orang pintar itu, oh kalau kamu diganggu sama kuntilanak ngasih penampakan, coba kamu kasih raja ini taruh di pintu, coba mandi bunga ini bunga itu. Nah, Anda melakukan ritual yang tidak ada di dalam agama. Nah, uniknya adalah setelah Anda melakukan itu, setan berhenti mengganggu dan Anda merasa, wah ini berkat raja ini, wah ini berkat mbah ini, berkat bunga ini, berkat ritual ini, hal-hal yang bertentangan dengan agama. Sudah, poinnya seperti itu. Poinnya setan itu menjerumuskan Anda menjadi musyrik. Jadi mudeng ya. Fase-fase penampakan itu seperti itu. Jadi tujuannya biar Anda musyrik. Tujuannya agar Anda jauh kepada Allah. Anda lebih percaya kepada benda-benda selain Allah. Anda lebih percaya dengan apa kata makhluknya Allah. Ada orang bilang, oh kamu harusnya begini begitu. Kamu nurut. Nah, itu sudah suatu kemusyrikan. Terus juga penampakan itu juga ada fase-fasenya. Makanya kalau di dunia metafisika ada namanya ops. Bulat-bulat itu kan. Kalau kami bilang ops itu partikel debu atau partikel air yang kena blitz, kena sinar. Tidak ada hubungannya dengan makhluk gaib. Tidak ada hubungannya dengan energi, kami yang bilang. Kami punya foto-foto banyak banget, ribuan itu. Kemudian fase itu naik lagi menjadi ekstoplasma. Nah, kalau ekstoplasma di sini adalah kayak sinar, sudah menjadi kayak sinar. Gitu kan, kayak sinar, kayak membentuk, kadang membentuk angka 3, kadang membentuk angka 4, kadang membentuk cakar. Nah, itu sudah ekstoplasma, bersinar gitu kan. Itu kalau saya bilang juga bisa karena pengaruh lensa ya. Saya kurang paham masalah fotografi, cuman itu ada teman dari fotografi bisa menjelaskan itu noise atau apa sih. Dan saya bilang nggak ada hubungannya juga sama energi. Nah, fase yang ketiga itu vortex. Vortex itu kalau dari versi kami itu anggap aja kayak awan. Ada kalau lihat awan nih, oh awannya bentuk pesawat, awannya bentuk kapal, awannya bentuk macan. Nah, seperti itu kan menggumpal. Nah, vortex itu Anda melihat awan itu membentuk sosok. Itu vortex. Kalau di
di Wikipedia itu kan dijelaskan vortex itu udah bentuk sosok asli yang tertangkap kamera. Kami bilang tidak mungkin kamera menangkap sosok asli, tidak mungkin. Makanya kalau ada youtuber dengan sosok asli setan kuntilanak jelas banget, saya pastikan tuh bohong versi kami. Nggak bisa dia ketangkap kamera sejelas itu. Jadi vortex itu kalau versi kami ya kayak gumpalan asap, tapi itu pun kami 50-50, entah itu energi atau bisa jadi karena pengaruh kamera gitu kan. Nah, kembali ke masalah penampakan yang ada di video-video, di foto-foto yang beredar, saya lebih suka bilang kalau jelas banget itu hoax, itu palsu, nggak mungkin bisa ketangkep kamera. Kecuali kalau di foto Anda main zoom zoom zoom, iya bentuk kayak kuntilanak, iya bentuk kayak pocong. Itu namanya pareidolia. Cek di Google pareidolia. Dia pareidolia itu gambar-gambar yang mirip. Misalnya tembok menjamur membentuk kepala orang, misalnya Anda bakar roti, rotinya membentuk kayak rumah, kayak apa, itu pareidolia. Gambar-gambar di zoom seperti itu. Di zoom tuh pareidolia. Pohon dari jauh mirip kayak sapi, kayak gajah, itu pareidolia. Jadi fase-fase penampakan seperti itu Anda sikapi dengan smart and wise. Kalau versi kami ya Anda tetap selalu baca doa dimanapun. Karena fase bangsa jin itu pinter banget untuk menggoda kita. Dia fase pertama tuh biasanya aroma. Ada cium bau wangi, bau bunga, bau busuk, bau kemenyan, bau dupa. Kemudian fase kedua biasanya suara. Anda dengar suara, ada suara orang menangis, ada orang tertawa, bahkan mungkin gerobiak gitu kan. Piar tapi nggak ada barangnya, nggak ada yang pecah. Itu fase suara. Kemudian yang ketiga, fase berikutnya adalah benda bergerak. Kadang ada krek, kotak. Kami pernah nih lagi jelajah, tiba-tiba sapunya terlempar, gelasnya tiba-tiba geser, pernah. Kalau di fase itu Anda kemudian mendekatkan diri kepada Allah, Anda baca doa, insya Allah aman. Karena bila 3 fase itu Anda kemudian konyol, kemudian dalam artian konyol itu barusan 3 fase itu Anda konyol itu Anda minta perlindungan kepada selain Allah. Misalnya, Mbah putune minta dijaga, jangan. Mbah, jangan ganggu Mbah, saya dijaga, jangan. Anda minta kepada Allah gitu kan. Kalau 3 fase itu kamu Anda jauh sama Allah, sudah akan fase berikutnya yaitu penampakan. Jangan sampai ke fase penampakan. Jadi sebenarnya syaratnya gampang. Pintu masuk mereka namanya takut. Udah itu aja. Pintu mereka untuk masuk namanya takut. Kalau Anda takut, mereka membesar. Semakin sombong, semakin menggoda Anda. Kalau Anda berani, mereka mengecil. Selalu baca doa. Jadi intinya seperti itu tentang fase-fase penampakan versi Semarangker. Sekali lagi, apabila Anda berbeda pendapat dengan kami, monggo, kita saling menghormati pendapat. Gitu. Mungkin cukup sekian sih kalau penjelasan kami tentang fase penampakan. Yang jelas, sekali lagi, gaib itu ada, be smart and wise, cerdas dan bijak dalam menyikapi yang gaib. Apapun agamamu, hanya kepada Allah tempat kita menyembah dan meminta. Hanya kepada Allah tempat kita mohon pertolongan dan perlindungan. Oke, Angkers, jumpa lagi di episode yang mendatang. Wassalamualaikum, terima kasih.